C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Mois nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi, ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan ini, kasus dugaan mega korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan suami artis cantik Sandra Dewi, Harvey Mois, tengah menjadi sorotan tajam publik. Dan baru-baru ini, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, menyebut jika dalam waktu dekat, sedikitnya 3 pesohor artis tanah air berinisial C, S, dan SD akan dipanggil Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan. Mengingat sebelumnya beredar rumor yang menyebutkan jika akan ada 6 pesohor, 2 diantaranya ialah artis tanah air yang akan diperiksa Kejaksaan Agung dalam waktu dekat ini. Kini, publik menunggu langkah berani yang akan ditempuh penyidik Kejaksaan Agung. Apakah artis berinisial C, S, dan SD akan menyusul Harvey Mois dan Helena Lim yang sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka? C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Kalau inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut. Ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh Muiz dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Tapi yang masuk ke kita informasinya sedemikian rupa bahwa itu adalah grup yang dibayar mahal. Mereka adalah selebriti mahal dan memang wajar karena kalau umpamanya selamatan dia menyerahkan jet kepada anaknya, MC-nya tentu mahal kan. Ya uang harga jetnya lumayan, atau waktu menyerahkan Ferrari kan pakai MC itu. Kan nggak ujuk-ujuk bisa diserahkan gitu aja. Nah, itu salah satu contoh. Katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi, ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini sebenarnya akan melibatkan banyak orang lagi. Kita boleh melihat ada beberapa nama pesohor juga, orang-orang terkenal yang ada di Indonesia ini, terutama pengurus partai politik, partai besar. Untuk itu kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini. Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Helena Lim, Muiz dan lain-lain, itu akan dipanggil. Kepada Jaksa Agung jangan takut lagi. Ini pencuri Pak Jaksa Agung, jangan takut terhadap backing pencuri. Tapi menurut kami terkonsolidasi itu uang itu. Kan uang ini besar. Nggak mungkin hanya dengan seperti membagikan sedekah yang jumlahnya 500.000 kan. Nggak mungkin sebatas itu. Harapan kita Kejaksaan Agung bisa menyentuh dan tidak takut. Serta yang paling penting adalah Pak Jaksa Agung tolong buktikan dari puluhan perusahaan ini perusahaannya bersalah. Beredarnya kabar artis berinisial SD yang akan dipanggil Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan seperti menjawab rasa penasaran publik. Yang sebelumnya diliputi tanya, akankah istri Harvey Mois, yakni Sandra Dewi, akan ikut diperiksa usai dituding menerima aliran dana hasil korupsi yang dilakukan suaminya. Tidak bisa dipungkiri, kasus mega korupsi yang merugikan uang negara hingga mencapai 271 triliun rupiah membuat banyak orang dibuat geram.
Kini publik mendorong Kejaksaan Agung untuk segera memanggil dan memeriksa Sandra Dewi secepatnya tanpa pandang bulu. Lantas, kapankah Kejaksaan Agung memanggil Sandra Dewi untuk dilakukan pemeriksaan? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Karena dari Medan itu kemungkinan peluangnya iya. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidiknya. Artinya Kejaksaan Agung ini cerdik untuk membuka persoalan ini. Smooth dan luar biasa efeknya. Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Ya saya tahu itu maksudnya siapa. Karena Sandra Dewi itu bukan hanya dia, tapi juga orang ini yang mensponsori TV. Orang-orang ini yang berkelas itu. Yang ditangkap ini kan yang kecil-kecilnya. Yang mempekerjakan mereka itu belum ditangkap. Yang dipekerjakan itu adalah orang ini. Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga karena ini belum ada putusan hukum. Kita harus lihat mens rea dan actus reus. Mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Muiz ini, ada peristiwa kah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Muiz ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan? Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. 271 triliun dengan rincian ABCDEFG. Dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau nggak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup, atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Nama artis Sandra Dewi kini menuai perhatian banyak orang. Usai namanya disebut-sebut semakin dekat dijadikan tersangka menyusul suaminya Harvey Muiz dalam kasus mega korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia yang merugikan uang negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Dugaan itu semakin kuat usai Kejaksaan Agung membuka opsi untuk melakukan pencekalan terhadap artis berusia 40 tahun itu agar tidak dapat berpergian ke luar negeri.
Tentu saja, semua itu tergantung kebutuhan tim penyidik Kejaksaan Agung saat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Oh, yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi ke depannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu apa enggak. Tadi sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya untuk memanggil yang bersangkutan, membuat terang suatu perkara, pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan, karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Kalau sekali bisa masuk akal, tapi kalau terus-terusan dia dipanggil dan oke-oke baik katanya, berarti kan dia ikut menikmati. Artinya dia nyaman dengan kondisi itu. Memang benar, belum tentu dia tahu dan belum tentu dia menyadari. Tetapi ya biar aja dulu dipanggil kejaksaan kan. Biar aja penyidik manggil, soal bagaimana hasilnya nanti biarlah proses hukum yang menentukan. Kan mungkin saja nanti waktu di sidang gagap dia kan. Gagap lalu ketahuan, ada yang membuktikan, oh dia bohong Pak Hakim, kan bisa aja. Harapan kita begitu. Biarlah semua proses ini dibuka dengan sistem hukum kita. Ya. Terus tim penyidik juga lagi melakukan pendataan aset tracing terhadap 16 tersangka. Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi tidak kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana peran dia, saya tidak begitu tahu. Jadi lebih bagus tanya ke penyidiknya, karena saya tidak mengetahui sejauh mana perannya. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini, berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah ini kaya raya banget gitu loh. Tak tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode? Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu, karena artis dan bintang film itu ketika dipajang adalah panutan. Apa yang dilakukan artis dan bintang film itu adalah dicontoh oleh masyarakat. Sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Kalau memang istri dan atau suaminya mendapat uang aliran dengan tidak mengetahui, tidak sengaja atau ukurannya masih rasionalitas untuk orang timur, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah dapat 5 tahun berturut-turut jumlahnya menjadi ratusan miliar, itu kan tidak rasional. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.